alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk bersama-sama belajar. Jadi sebelum saya mulai, memang hijrah itu bukan perkara mudah. Berpindah dari satu kebiasaan yang buruk kemudian diganti dengan sebuah kebiasaan yang baik. Karena setiap perpindahan dari jahiliyah kepada hidayah atau dari zulumat ila nur itu oleh Allah selalu akan dibuktikan. Ya, dibuktikan benar dari hijrah. Jadi jangan heran satu ketika ada hijrah kemudian karena terbentur masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apa, kemudian kembali lagi ke dunia kelam dan hitam. Bahkan ya ada ya, saya punya teman itu dulu ngaji bareng, ya hampir-hampir dengan orang ini, di kafir ya, ngaji ini paling top gitu. Ternyata ya kembali lagi ke dunia hitam. Ya karena apa? Tadi semua itu tidak dibekali dengan ilmu. Yang ngaji bisa di mana saja, tidak ada masalah. Ya, yang paling penting adalah bimbingan. Ya, bagaimana pengajian itu memiliki sebuah dampak yang baik terhadap pribadi manusia, terutama perubahan karakter. Yang tadinya suka ngamuk-ngamuk jadi lembut, yang tadinya pelit jadi lumat, yang tadinya mungkin kalau seorang istri tidak taat kepada suami jadi taat, kalau seorang suami yang tidak bertanggung jawab kepada istri keluarganya jadi bertanggung jawab, seperti itu. Jadi merubah. Nah kemudian dalam perubahan itu ada pengajian itu juga kita akan diuji. Setiap tanggal, jam, waktu yang sudah ditentukan itu ada saja masalah. Ada janjian lah dengan yang lain, ada bisnis lah, ada order lah, begitu. Nah ini kan kalau kita tidak bekali ilmu itu kan nanti akan dikalahkan dengan begitu-begitu yang nilainya sebentar, nilainya sedikit, yang akan mengembalikan kepada zulumat lagi, ya, dunia hitam lagi. Nah, makanya apa? Ya kita di dalam rangka bersama-sama belajar itu kita paling tidak harus tahu. Ya kita mengambil dari mana? Kalau orang ustadz itu banyak, kiai juga banyak, ya, guru-guru juga banyak. Tapi ada tipe guru, ustadz, kiai yang hanya mengajar saja. Kalau ada buku dibaca selesai. Masalah nanti kiainya ngamal kenapa enggak ada urusan. Ya kan? Kita banyak temuin di sekolah-sekolah kan. Yang penting ngajar gurunya, digaji selesai. Ya toh? Masalah nanti muridnya itu kencingnya sembarangan, ya dibiarkan aja, enggak didik. Kan beda dengan mendidik. Kalau mendidik di luar gajian, dia punya tanggung jawab. Ya kan? Kalau guru kan kalau di sekolah dia bukan hanya mengajar tapi mendidik. Makanya yayasannya ya pendidikan. Ya kan? Seperti itu bahasanya pendidikan. Namanya pendidikan itu berarti mendidik anak ini bisa mengalami sebuah perubahan yang lebih baik. Jadi kalau misalnya dia ngajar tentang akhlak, tapi begitu lihat muridnya atau siswanya atau santrinya kencing sembarangan di situ, ya walaupun masih umurnya kecil, nah itu berarti ya dia tidak mendidik. Nah kalau mendidik bagaimana? Diingatkan, kalaupun diantar, ya kan, ayo dik, kita kencingnya jangan di situ, kencingnya di kamar mandi. Nah itu kan jadi mendidik namanya. Nah, lalu kita ngambil guru yang seperti apa? Kan begitu. Ya, ngambil gurunya yang bilang apa asal-asalan aja ya. Kalau nasihat bolehlah. Orang mabuk pun bisa kita ambil nasihatnya loh. Loh kok bisa Pak? Ya bisa aja. Kita masih main game, tahu-tahu ada orang mabuk lagi lewat, ya kan? Dengar azan. Dia bilang, itu udah ada. Pernah nggak sholat Pak? Dia nggak sholat ya. Itu nasihat aja. Ya kan? Nasihat aja. Kira-kira didengarkan enggak? Perintahnya maksiat enggak? Enggak. Makanya ya kita itu orang, walaupun orang masih mabuk tapi dia memberi nasihat agar kita sholat gitu, karena sudah terdengar azan. Hanya dia mengikuti, ya enggak apa-apa. Tapi beda dengan orang yang memang di situ halim. Saya sudah mungkin
beberapa waktu sudah saya sampaikan. Jadi apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa innamal alim man amila bima alima wa faqahu ilmu. Bahwa orang alim itu siapa? Orang alim itu yang ilmunya sama dengan amalannya sama dengan ilmu. Nah ini yang kita cari. Jadi nggak omdo ya, ngomong doang. Orang Eropa bilang matu apa itu, not action talk only, ya. Nggak amal tapi cangkem doang. Masya Allah. Jadi seperti itu. Bahasa kemarin saya contohkan apa? Manol ya. Semarang deh. Ngajak tapi dia nggak ngikut. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah ini bukan hanya ustaz, bukan hanya kiai. Kalau seorang ayah perintah kepada anaknya baca kamu Quran, ya bapaknya ya harus baca Quran. Paham ya? Sholat ya dia harus sholat. Ibunya perintah, jilbaban, ya dia harus berjilbab. Begitu namanya alim. Ya, dari sisi yang terendah yang mudah kita pahami begitulah. Jadi konsekuen antara ucapan, perbuatan ucapan itu sama. Seperti orang terus kemudian ya kita dingongkon, terus kemudian dia sendiri tidak ngomong. Makanya ulama-ulama dulu itu ya dia beramal dulu baru ngomong, baru nyuruh, gitu kan? Nah, Pak boleh Pak kalau dia tidak beramal terus kemudian, nah, itu tadi nasihat saja. Tapi lama kelamaan orang nggak percaya. Kata gini kok, ngomong sholat jamaah, mau adar kok malah ligo nyapu kan cekak, ya kan? Jadi seperti itu, ngomong corong wah kemana-mana. Sholat jamaah itu ikut derajat. Ya begitu sholat asar, sholat duhur, malah nggak masuk sholat, malah nyapu, malah cekak, gitu. Lah sholat wala quwata illa billah. Jadi kalau kita lihat dulu ini wong iki bisa dipercaya, padahal itu suaranya lantang ya kan, didengar oleh masyarakat itulah. Kalau lihat kan jadi ini ngomong gimana kan gitu kan, dipercaya kan? Gak dipercaya. Gitu. Makanya ya memang militansi di dalam Islam itu memang perlu. Militansi itu ya antara perbuatan dan ucapan itu harus sama. Sebagaimana pengertian alim itu. Makanya karena yang pertama ada rasa yang disebut dengan khasyatullah. Jadi memiliki rasa takut kepada Allah. Namanya takut itu ya gimana lah ya namanya takut ya. Makanya disebut di dalam Quran surah Fatir ya, 35 ya, ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi. Hanya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Ulama itu kumpulan orang alim. Tadi alim itu adalah ucapan dan perbuatan sama. Orang alim. Jadi walaupun dia mungkin lulusan mana lah gitu, pondok pesantren mana gitu kan, atau apa bertahun-tahun itu ternyata kadang-kadang perbuatan dan ucapannya tidak sama. Nah makanya kita tidak terlalu banyak muluk-muluk ya kan. Kita yang sedikit-sedikit aja, pelan. Kita ngomong apa kita amal, konsisten. Mau hijrah ya udah tetap itu konsisten, itu alim ya. Mungkin ilmunya baru sedikit, tetapi amalannya sama dengan perbuatannya, masya Allah. Jadi yang namanya ilmu itu bukan banyaknya omong, banyak ceramah. Wah kan mesti akan ceramah, akan omong itu mesti orang alim, belum mesti komentator bal akan omong itu rakyat salah itu. Kadang-kadang itu oleh panan dan rono sebelum dan rono aku ngomong, nah, gitu kan, kleru. Ya karena apa ya? Banyak omong. Di antara aplikasi takutnya gimana? Nah, jadi begini, orang alim itu kan tahu bahwa dirinya itu adalah manusia
manusia yang menjadi makhluk. Tuannya siapa? Yang Raja Mahadiraja, ya Allah. Kan gitu sih bahasa gampangnya kan. Allah punya aturan. Di mana aturannya? Di Al-Quran. Al-Quran ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW, akhlaknya. Dan beliaulah yang memberi contoh bagaimana cara mengamalkan Quran. Lah beriman kepada Quran itu adalah dalikal, ya, kitabu la raiba fihi. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Lah kumpulan-kumpulan wahyu ini kan kitab Al-Quran ini. Lah kok ada orang alim dalam tanda kutip mengaku ada yang tidak suka dengan salah satu ayat saja. Coba, berarti dia pewaris Nabi bukan? Bukan. Lah ulama yang benar itu ya ulama warasatul anbiya. Ingat loh, ulama itu ada dua loh ya. Ada warasatul anbiya, ada ulama usujahas. Ulama warasatul anbiya itu ya ulama yang mengamalkan Quran ini dan siap dengan resikonya ketika mengamalkan Al-Quran. Mesti dimusuhi ya, Nabi itu dimusuhi. Nabi itu orang yang paling lembut di dalam menyampaikan. Nabi itu orang yang paling hikmah wal mau'izatil hasanah di dalam menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Itu dimusuhi. Siapa yang memusuhi? Orang kafir, orang munafik. Tahu-tahu ada kiai sekarang, ustadz sekarang mengaku mau'izatil hasanah bil hikmah, paling lembut, kok enggak dimusuhi sama orang kafir? Kira-kira seperti Nabi enggak? Enggak. Kalau kita memang betul-betul seperti Nabi, mesti dimusuhi. Nabi dimusuhi bukan karena kejahatannya, tapi karena apa? Risalah yang beliau bawa. Nah ini perlu dipahami. Makanya kita jangan keliru nanti nyari orang yang bisa membimbing kita bareng-barengnya, bersama-sama. Ya tentunya saya sendiri juga butuh bimbingan. Ya, saya juga butuh bimbingan. Dan sampai hari ini alhamdulillah ada beberapa para asatidz yang membimbing lah, alhamdulillah ya kan. Bukan berarti kalau sudah ngajar itu sudah top, tidak ngaji itu keliru lagi. Makanya pernah ada seorang ustadz itu waktu saya ngaji itu dia bilang begini, loh kamu datang ke sini mau apa ya? Saya mau ngaji ustaz. Aku ngaji bila tak ngaji barang dulu, saya kan santri apa ya? Ya kan seumur hidup itu sebagai seorang santri. Itu makanya perlu ini pemuda-pemuda ini, alhamdulillah sudah mulai banyak pakai sarung barangnya. Santri udah malam. Masya Allah ya. Jadi saya kembali lagi nih. Makanya ya kita terus terang lihat dong. Saya mau cari pembimbing yang bagaimana dong. Kalau saya mau cari pembimbing seperti apa ini? Ya kan? Suka memanfaatkan apa tidak? Ya maaf ya, kadang-kadang kan ada ustaz atau siapalah penceramah itu suka memanfaatkan pendengarnya. Apa namanya? Jamaah pengajiannya. Ya kan? Dimanfaatkan, apalah terserah. Suruh urunan lah, suruh inilah, suruh itu, nanti tidak dapat keuntungannya dan sebagainya. Banyak sekali. Nah kalau sudah seperti itu berarti kan jauh dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang takut itu mesti mengamalkan apa yang diperintahkan. Ada yang karyawan? Ada yang karyawan sini? Ada ya? Nah misalnya shift pagi berangkat jam berapa? Shift pagi habis subuh. Enggak, masuk menurut ketentuan kantor jam berapa? Jam 6. Berani enggak? Tak makan jam 8 ya. Pulang jam berapa? Jam 2.
oh jam 12 tapi jadi mangkat jam 8 mulai jam 12 berani nggak berani. Kenapa? Khawatir lagi pecat. Itu urusan dunia loh ya. Lah kok ada orang yang berani nentang satu aja ayat ini, mengatakan nggak cocok lah, nggak sesuai lah. Kalau saya, kalau memang takut, nggak usah ngomong begitu, nggak usah ngomong nggak cocok, nggak usah ngomong nggak takut. Kalau memang kamu nggak berani nyampaikan, ya sudah diem aja. Itu lebih selamat daripada ngomong. Karena itu mengandung konsekuensi. Bisa selamat di mata manusia, tapi belum tentu selamat di hadapan Allah. Makanya jangan sembarangan. Makanya kita coba-coba pilih-pilih lah. Tidak semua orang yang apa ya seperti mungkin di televisi lah. Mungkin punya titel yang begitu banyak, profesor, doktor, insinyur, ya kan, terus HC itu apa? Honoris causa, belakangnya SH, SPG, SPDI, ya toh, SKS, SMS, WA, wakeh, titelnya wakeh rakyat. Masya Allah, ini penting karena jenengan nanti akan ngambil ke siapa, yang akan membimbing menuntun itu siapa gitu. Ya Alhamdulillah saya dibimbing oleh ustadz-ustadz yang tidak aleman. Tidak aleman, tahu aleman nggak? Aleman itu butuh dipetuk, jadi terkem aja, metu nganggo mobil, butuh nganggo AC gitu kan? Gitu. Nggak mau naik truk, nggak mau naik bus apalagi ada AC-nya, nggak mau. Naik motor bukaan ini nggak mau, nggak mau. Gengsi dong, masa ustadz itu kayak gitu tumpahan loh, nih kuwi. Kita masuk ke pedalaman itu ya naiknya begitu, masa harus pakai. Apalagi maaf ya, ada yang tidak mau ya melayani umat sampai ke pedalaman, sampai ke pegunungan, nggak mau. Kenapa? Ya dapatnya berapa saya di sana, dihitung ya, di gunung itu dapatnya berapa. Makanya kalau saya berteman dengan teman-teman yang tadi saya katakan militan itu ya gitu, siap terjun ya kan. Namanya orang alim itu siap terjun, dibutuhkan di mana saja ya ayo gitu. Mau hujan-hujanan, mau kepanasan, naik motor ya naik motor gitu. Nah Aleman kan enggak gitu, harus pakai mobil. Kalau kita alhamdulillah kita dididik oleh para asatid yang tidak seperti itu. Kita dididik untuk betul-betul menjadi orang yang sungguh-sungguh ya. Dengan apapun jalan, naik sepeda enggak apa-apa. Yang datang cuma 5, enggak ada masalah. Enggak ada yang datang, ya sudah. Tapi Bapak ngomong dewe nanti gerong edan. Ya mulai lah. Sambil berzikir kepada Allah kan gitu. Jadi kita harus siap begitu. Pemuda-pemuda ini harus betul-betul tangguh ya. Jadi pemuda-pemuda itu jangan cengeng. Jangan cengeng, betul. Misalnya bikin panitia, orang mangan nih, oh wes, buku dewe, oh no, orang terus ngambek, mangan, itu nggak alim itu, ya. Orang yang betul-betul takut itu ya, di antara aplikasinya yang mudah kita amalkan gitu aja, yang mudah-mudah gitu. Loh kenapa kok banyak juga orang alim ngapusi gitu? Hitungannya 100 menurut dinoli lang iji. Wah, ngapusi. Dia lupa bahwa Allah itu maha melihat dan tidak akan keliru. Dia lupa bahwa Allah itu maha tahu dan punya malaikat pencatat yang ada di kanan kirinya. Gitu. Atau ditambahi tulis nota. Ya kan? Kadang kan gitu, dengan kerja di karyawan itu kadang-kadang gitu kan. Wah, untuk order, salesnya mintanya notanya atau pembelinya minta notanya kosong. Nah, itu orang yang takut ya nggak mau begitu. Makanya kita melihat ini orang banyak ngomong apa amalnya sama sesuai dengan omongannya. Jadi orang alim itu tidak harus di pondok pesantren. Yang penting apa? Kita tahu ilmunya walaupun sedikit, lalu kemudian diamalkan. Justru yang banyak omong kalau tidak sesuai dengan ilmu yang dia amalannya tidak diamalkan itu malah kabur Allah yang tak malah Allah murka kepada orang-orang yang
menyampaikan, tapi amalannya tidak sesuai, tidak diamalkan. Kalaulah misalnya dia alim, dia lupa, lalu kemudian diingatkan orang yang alim, ya, itu diingatkan langsung kembali. Oh iya, astagfirullahaladzim, itu saya sudah menyampaikan begini, saya tidak beramal begini, gitu kan. Akhirnya dia mengamalkan dan memperbaiki amalannya. Orang alim itu begitu, orang ngamuan, orang kesunat, ya. Jadi orang alim kok ngamuan kesunat itu, ini perlu dipertanyakan. Terus saya ini sekarang gini aja. Ini Nabi Muhammad SAW bersabda, misalnya nih, la tamdok walakal jannah, jangan marah untuk surga. Nah terus dia ini kok ngamuan, Habib. Tapi ngajarnya memang surga, ya, repot kan? Ya kan? Telah berkata Imam Ahmad, aslul ilmi al khasyah. Pokoknya ilmu itu adalah takut kepada Allah. Makanya apa kalau dia itu menyampaikan, ya, itu kalau sudah dilandasi rasa takut kepada Allah SWT, hati-hati. Karena apa? Dia tidak akan menyampaikan sesuatu yang dia belum amalkan, kecuali yang sebatas ilmu yang dia pahami saja. Contoh ya, misalnya, contoh aja, contoh ini, masalah poligami. Dia tahu ilmunya, poligami itu memang aturan Allah, ya sudah sebatas itu aja. Nggak bisa dia cerita lebih banyak tentang bagaimana bahagianya, dukanya, nggak bisa ngamal. Ya sebatas saja sekedar apa? Tentang masalah beriman, tentang perintahnya Allah saja, sudah selesai. Kita mau imani saja, kita harus beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, misalnya begitu, ya kan? Kalau ngomong sampai detil-detilnya seperti orang misalnya Ustaz baru lulus mondok cerita tentang masalah tadi ya, masalah hukum pernikahan, ya sebatas itu saja. Dia tidak akan bisa, tidak akan cerita, tidak boleh bahkan ya kan cerita tentang masalah bagaimana indahnya, bagaimana nggak bisa, dia sendiri belum merasakan. Kemudian yang kedua, nggak ada sini kita lihat orang alim itu ilmunya berkah dengan mengamalkan. Ya, jadi barokahnya ilmu itu dengan beramal, dan barokahnya waktu itu dengan ketaatan, serta perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi orang alim itu, saya diberkahi Allah, itu akan memanfaatkan waktu-waktunya. Ya, apa yang bisa dikerjakan? Ya misalnya namanya orang alim mosok ya dolanan doro yo lucu itu lepehan doro lucu kalau doro hilang hari-hari orang sholat maghrib malah balik doro nih di pulau itu kadang-kadang yo doro cekel cekel meneh jolke meneh kita boleh ya kita kadang-kadang manusia itu dipayah dong, bikin wani dulu gitu, dipayah. Dan ini Pak di openi ya, gawe apa jenis ini, wes oke, mau dibeli, apa dijual gitu kan, punya tamu ya nggak masalah, gue gitu lah. Yo kadang-kadang saya juga, yo memperhatikan lah namanya tadi dikatakan tentang memahami kehidupan itu kadang-kadang ya memang harus banyak melihat, memperhatikan dan menjadikan ibro kan, pelajaran kan. Dorone dilus-lus, bujune bilang kita, dilus-lus ora tahu itu. Wah kadang-kadang ya Allah ini ya. Ini memang akhir zaman sore. Burung lagi dia tinggalkan sholat sama, masya Allah. Ya maksudnya sih kalau jadi kesenangan kamu udah dikurangi, maksud saya gitu. Jadi saya tidak akan awet, pakai warung, harum ini sampai tinggal kewajiban seperti sholat. Lama-lama nanti suatu ketika kalau sudah paham tentang ilmu ngaji ini, insya Allah ya, di mana saja kita belajar itu nanti hal itu akan hilang sendiri. Dulu sebelum kita itu sibuk di pengajian, wah hanya ini anak-anak itu lego sides yang sawah
golek jenenge welut. Mancing welut gitu. Yo. Ya memang seperti itu. Ya, lama-lama hilang karena kesibukannya sudah berubah. Sudah ada pengajian. Kalau ayo mancing, nggak apa-apa sebenarnya. Mancingnya di tangan atau lagi buang meneh. Dan tidak menghabiskan waktu. Kita cuma misalnya mancing misalnya jam atau jam setengah wes baru balik. Oleh itu bukan urusan kita. Dan kita niati memang kita lalu tenang. Saya pernah punya pengalaman. Kita cerita. Kita tuh mancing, kenapa nggak punya duit? Saya tuh kalau nggak punya duit, satu mancing, dua boleh keong. Di ketimpangan. Satu ketika anak-anak saya mancing, betul nggak lupa apa? Nih kapalan, ya kan? Nih kapalan orang oleh kecuali si cinta. Gue oleh keting gini saya. Tapi tak mau mulai apa gimana? Walaupun kecil tak bawa, kalau tak buang. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan saya dapat telepon. Pak Ahmad di mana? Saya sedang mancing di Sekucing mau pulang ke Leri. Mana tempat saya Pak? Ya siap. Ternyata masih panen lele. Mantap. Saya dikasih 2 kilo. Jadi rahasianya kita mancing dapatnya kecil, pulang bawa lele 2 kilo. Besar-besar. Masya Allah. Enak kan? Enak. Itu jadi Jawa Imam kita nanti akan bermain dengan masalah niat, ya kan, nanti kita akan bahas tuh tentang ikhlas, apa kita akan bahas. Itu dipraktekkan betul. Ada ciri-cirinya, orang ikhlas itu seperti apa nanti kita akan sampaikan. Makanya berusaha setelah kita itu punya ilmu, amalkan. Punya ilmu, amalkan, dakwahkan. Walaupun sesuai dengan kemampuan, tentunya dakwah tidak harus ceramah. Kasih contoh aja yang baik. Sampai ini mungkin diunekke lah anggar ning masjid, sergepen temen ning masjid itu sudah apa-apa, dineki ae, mungkin ujian. Sekali lagi saya bilang, jenengan mau hijrah itu pasti ada ujian. Mau bener mau baik mesti ada ujian, pasti. Saya mau sampai jaduman nih, boleh jagan yuk. Kalau pos roga itu begitu nggak ikut aja, sudah mulai ngaji itu mesti dilihat ya. Soalim gitu kan, biasa tau. Tapi ya nggak apa-apa, nanti orang itu akan ikut suatu ketika. Saya pernah ngaji orang itu 4 tahun baru bangun. Ya sekali lihat gedor itu koni, kan gitu kan, itu koni itu sogel kan gitu. Nanti kan kita bisa memahami ternyata orang punya begitu nggak pernah ngaji itu banyak masalah. Karena mungkin tidak tahu cara menyelesaikannya. Padahal Allah sudah membimbing melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya saya sudah sering mengatakan, heran kalau ada, maaf ya, kiai, ustaz, kok sampai rumahnya mau disegel gitu sama bank itu, saya heran. Sepanjang sejarah orang yang ngurusi agamanya Allah, orang alim-alim ini, karena dengan keberkahannya itu tidak akan ada masalah, apalagi hidupnya kekurangan tidak ada. Jadi kan bisa cek, tanya sama mbak-mbak jenengan. Dulu kiai-kiai itu apa ada yang sampai, ya maaf ya, menggantungkan BLT itu yang berapa bulan sekali atau dapat apa gitu ya, nggak ada. Karena saking berkahnya. Yang gaji Allah. Intan surullah yang suruh baisal kita. Kalau kita nolong agamanya, Allah akan menolong kita. Ya, dan itu pasti. Makanya kalau istiqomah, insya Allah luar biasa. Baik. Kemudian ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan yang artinya, sungguh aku sangat membenci seseorang yang aku lihat kosong dari amal dunia dan amal akhirat. Berarti apa? Amal dunia ini kosong, tidak manfaat. Ya, makanya apa? Kalau memang tidak ada amal dunia, amal akhirat kita kerjakan. Adanya warung sedekah itu dalam rangka kita itu sebenarnya membangun amal akhirat. Orang tidak tahu.
sing ngasai, sing ngladeni, sing jupoki piring, sing masang tratake. Itu terus apa lagi? Yang parkir, yang menyediakan untuk cuci tangan, semua yang terlibat itu karena itu mengatakan warungnya warung sedekah, semua ada. Lebih baik buat ngewangi gitulah daripada untuk yang lain gitu. Yang nggak ada manfaatnya, itu manfaatnya banyak sekali. Ya. Atau bukan warung sedekah lah, yang lain misalnya apa? Makanya apa kalau sudah kosong dari pekerjaan dunia, kenapa ini tidak ada manfaatnya? Yo, ini ojo nganggur gitu. La takun sabah lalan, jangan nganggur. Apa yang harus nganggur sih? Misalnya tak turu ya orang pemuning, gue mau ojo turu terus. Turu itu tidur itu hanya untuk apa ya? Ya itu kan karena dia punya hak juga, mata punya hak untuk tidur. Dan kita juga nggak boleh juga ya mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Wah ini pelajaran ini jangan disalahartikan loh ya. Mati begitu jangan punya istri ditinggal di rumah terus gitu ya. Dia juga punya hak juga ya kan. Ditunggoni, dinasehati, diberi pendidikan, seperti itu. Enggak terus kemudian ditinggali, dicuekin, di rumah terus yang di-make APD, wae bener atau di-make, repot. Makanya jangan sampai lah. Ya. Orang mukmin itu tidak pernah kosong dari kebaikan. Baik. Kemudian yang ketiga, mendakwahkan ilmunya. Dan ini penting, tidak menyembunyikan. Maka kalau kita sudah bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, sampaikan. Orang mesti mantep, ya mantep kalau mendengarkan itu. Wah ini kenapa ya? Karena memang sudah diamalkan. Kalau belum diamalkan, orang mesti sama lagi burung ya kok ragu boleh jawab berarti. Ya tak? Jadi sering kita dapati itu. Kenapa orang itu ketika menjawab pertanyaan atau apa kok nggak mantap ya karena dia sendiri mungkin belum mengamalkan. Nah ini kita berusaha mengamalkan kemudian mendakwakan dan tidak boleh disembunyikan. Jadi orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah itu akan dilaknat. Jadi kalau misalnya ada seorang kiai atau ustadz atau penceramah siapapun itu, lalu kemudian berusaha untuk mengatakan bahwa menjalankan syariat Islam atau hukum Allah itu tidak wajib, harus dipertanyakan. Nah, wong Nabi itu menjalankan syariat Islam kok. Para sahabat juga menjalankan syariat Islam. Kalau mengatakan tidak sesuai, berarti Islam bukan rahmatan lil alamin dong. Wong Islam itu diamalkan di mana saja, walaupun orang kafir yang mengamalkan itu tetap ada keadilan di situ. Dan tidak boleh dipotong-potong. Ya, ayat itu nggak boleh dipotong-potong. Misal contoh ini dipotong nih, seperti orang-orang dulu itu kan ada kiai juga kan. Itu kan kalau menyampaikan ayat misalnya begini, wawailul lil musallin, ciloko wong sing sholat. Wes itu nggak diteruskan ayatnya. Ini kan dasarnya ke Quran juga. Ayo. Itu kan bahaya ini. Berarti ada yang disebut. Harusnya kan dilanjutkan. Alladzina hum 'an shalatihim sahun. Orang yang sahun inilah yang wawailun. Ini enggak dipotong. Sama hari ini tuh ada para ustaz tuh banyak sekali yang motong-motong ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Sudah di situ. Dipotong di situ. Dan dijelaskan lagi. Nah ini namanya menyembunyikan. Harusnya terangkan. Nah itu yang berisiko Pak kalau diterangkan. Ya memang berisiko. Nabi itu yang memiliki resiko ketika menyampaikan. Ya memang resikonya dai begitu. Ya. Jadi kalau jenengan misalnya ditanya ya tentang masalah apa namanya sama istri, kalau punya istri ya tentang masalah apa saja ya ngomong apa adanya. Kalau istri ngamuk itu paling ya sebentar lah. Nanti ya enggak gitu. Kalau sudah oh ya ternyata suami saya ngomongnya bener gitu kan bisa jadi. Pada saat itu bisa jadi nggak terima karena memang pengaruhi oleh lain atau masih nggak mood gitu kan. Jadi
Jadi nanti kita tidak akan keliru insya Allah ketika mengambil ustaz atau kiai yang menjadi tempat untuk bisa membimbing kita, yang membimbing kita. Karena kalau sudah ada yang disembunyikan, ya berarti itu yang kita nggak tahu. Kalau berarti banyak yang disembunyikan pasti itu. Ya, karena kepentingan, namanya orang menyembunyikan itu pasti ada kepentingan yang tentu tidak akan pernah lepas ya dari hukumnya Allah itu. Allah pasti tahu lah itu apa yang disembunyikan, ya kenapa kok tidak disampaikan. Jadi berlakunya hukum Allah, syariat Allah itu memang harus gimana-mana, tidak sebagian-sebagian. Ya sebagaimana di laporan surat 2 ayat 85 kan, apa tuh minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kamu mau beriman kepada satu sisi isi kitab satu, kemudian yang satu lagi ayat karena nggak cocok, lalu kemudian nggak cocok dengan dirinya, nggak cocok dengan perasaannya, lalu kemudian ditolak. Ya, kalau mau beriman seluruhnya dari kitab pula tidak ada yang diragukan sama sekali. Masalah nanti bisa mengamalkan atau tidak mengamalkan itu urusan lain, tapi beriman kepada isi kitab ini wajib. Semuanya, nggak boleh ada yang ditolak. Lah konsekuensi iman ya disampaikan, karena iman itu adalah apa? Hal yakinu bil qalbi, takriru bil lisan, al arkanu bil hal amal bil arkan. Jadi kalau ada kiai ustaz ngaku warasatul anbiya, kalau udah mengalami resiko-resiko seperti Nabi ya maaf ya, bagi kita tentu tidak akan bisa menjadi panduan sebagai orang yang bisa membimbing ya, karena ya memang itulah yang kita lihat dari sejarah ya toh. Dari sejarah itu begitu, pasti memiliki resiko. Kemudian dalam satu hadis ya disebutkan An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah apa-apa yang datang dariku walaupun satu ayat. Dan ayat itu ternyata sampai Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya kalian wahai para penguasa meletakkan sebilah pedang di mulut ini agar aku menyembunyikan satu perkara yang aku dengar dari Rasulullah SAW, maka pasti tetap aku akan sampaikan urusan itu walaupun tidak kalian izinkan. Ini luar biasa ya. Kira-kira boleh kiai yang model kayak gini orang kurang saya kira. Wah, udah sekadung aku kok bakso ya cak pangan sekolah barang gitu. Wah, sama ngomong bener ya, piye lah enak pekewo. Itulah makanya pekewo itu bukan karena Allah. Coba jangan perhatikan. Sudah pula balik sedang namanya pekewo itu mesti karena manusia. Ya. Mesti karena manusia. Kalau coba pekewo belajar, ya caranya apa pekewo gitu. Nah itu memang tradisi yang secara keyakinan itu bisa menjadi bahaya kalau tidak kita menempatkan pada posisinya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan berupa keterangan-keterangan yang sudah jelas, petunjuk setelah Allah terangkan kepada manusia di dalam kitab Al-Quran, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua makhluk yang bisa melaknat. Makanya kalau youtuber atau bahkan sampai kadung kondang nggak berani nyampaikan tentang masalah bagaimana berlakunya hukum Islam, syariat Islam yang itu sudah jelas secara sejarah membawa Baldatun Thayyibatun Warahmatullahi dan tidak akan dibunuh, tidak akan tergantikan. Ya, dengan itu tidak akan tergantikan. Makanya apa ya, pemuda-pemuda ini juga harus jatuh dengan oleh Islam. Apa diantaranya? Ya tapi yang terikat. Apa terikatnya? Coba subuh petangi enak tuh budak meneh tingkatane wis sahur subuh wis kon tangi kan gitu kan. Jek enak-enak turu awan tangi meneh salat zuhur jenah kerja bareng kan. Asal gitu maghrib wis ngono kon salat setahun ya tuh kon poso sebulan sisa. Ya memang gitu.
terikat. Yang mukmin itu memang seperti itu. Dunia itu adalah sejenul mukmin. Sejenul mukmin. Jadi dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Makanya kalau kita mau hijrah ya seperti itu, harus mau apa namanya, mau dengan tantangan. Nah, kita apa namanya, kita ini hadapi dengan pelan-pelan, ya, hadapi dengan pelan-pelan dan juga hadapi dengan istiqomah, ya kan. Makanya kalau tidak ada komunitasnya, nanti kita akan mudah apa nih, terekam ya toh, oleh apa namanya, terekrut boleh lah, terekrut oleh paham-pahamnya, akhirnya merugikan kita. Ya harus ada komunitasnya. Kalau kemudian dibina, ya kan, dan dibimbing sampai paham. Ya memang harus sabar. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa ditanya tentang satu ilmu, lalu kemudian dia sembunyikan, maka di hari kiamat Allah akan memasang apa namanya itu, kekang, tali kekang, apa, burgol dari api neraka. Ini termasuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah ilmu dunia sebenarnya. Ya kalau utamanya ilmu akhirat disembunyikan gitu kan. Misal contoh ada guru baca Quran lah, abatan, satu huruf tidak diajar. Alif misalnya dumpet ke, langsung ba ta, sing alif itu dumpet ke, sehingga orang itu nggak bisa baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu huruf pertamanya alif. Mumpung ibu coli ngerti sendiri, karena alif dia nggak ajar. Nah ini bahaya ini orang ini. Itu tentang masalah Quran. Termasuk masalah hukum yang lain. Misalnya laki-laki sama perempuan salaman itu gak boleh nih orang mahromi. Lalu kemudian tidak disampaikan sama kiai. Padahal kiai ngerti. Bahkan kiai ini salaman dewi. Malah ngejak salaman. Wah ini berarti bahaya ini orang. Ya toh? Makanya kita lihat ini orang ini amalnya, ya alim amalnya sampai di mana. Ya. Terus kemudian ada lagi, misal maaf saja memperbolehkan keluarganya tidak menutup aurat, ya. Padahal jelas perintahnya kan. Nah, ya kita harusnya lihat-lihatlah. Kita jangan hanya terpaku, terpancang, tergiur dengan profesor, doktor, insinyur, HC, haji, kiai gitu kan. Kita lihat gitu. Sebagai maaf ya, kalau saya sebagai seorang kiai gitu misalnya, anaknya nggak tutup aurat, ditanya sama jamaahnya sampai bilang, Pak, maaf Pak Kiai, kok anaknya sampai kok nggak pakai jilbab gitu. Kalau saya jawabannya ya, demi Allah saya sudah peringatkan dia. Ya, tapi mungkin hidayah belum diturunkan kepadanya dan belum diberi kekuatan. Saya tidak bertanggung jawab apabila dibawa mati. Oh itu tegas jawabannya. Terus ya ini kan jilbab ini kan bukan budaya, bukan ini kan budaya. Nah itu ngeles gitu. Untuk membenarkan dirinya, wah ini benar. Itu namanya ini ngeles. Ya kan? Karena kiai juga ada dua kan, ada kiai warasatul anbiya, ada kiai ini sama. Jadi jangan tergiur dengan kalimat-kalimat itu. Harusnya kita tuh harus mulai sadar, mulai wah ternyata ya, mulai bisa melihat ini gimana nih kok. Jangan sampai kita tertipu. Nah orang-orang semodel seperti itu oleh Allah sudah disebut gelar-gelar haji, kiai misalnya, haji, ustadz gitu kan, atau apa saja gitu di situ. Kalau di ini kan, kalau di Jawa ya, kalau di Aceh kan ada tengku atau apa namanya dan seterusnya, ada buya atau apa, itu namanya beda-beda ya. Nah kemudian kita tergiur dengan itu saja, tapi tidak
melihat itu tadi dari ilmu yang sudah didapatkan, lalu sampai kapan ini diamalkan itu, sampai di mana? Baik, itu ya. Jadi kalau ditanya itu masalah akhirat, ngomong. Kenapa kok tidak? Kalau ditanya tentang masalah poligami misalnya, ya jawab aja, poligami itu adalah nikah yang memang oleh Islam diperbolehkan. Tapi maaf, saya belum mengamalkan. Enak kan? Jawabannya enak kan? Dan Anda tidak harus mengamalkan. Karena orang bisa beramal itu, poligami itu adalah anugerah, rizki dari Allah SWT. Ya, jawab aja bahwa poligami itu bagian dari syariat Islam. Adapun saya, kiai, atau ustadz, atau buya belum mengamalkan. Dan memang istri saya belum mengizinkan. Nah itu kan terang-terangan aja, ngapain pusing-pusing? Ya kan, harus disembunyikan-sembunyikan. Blok-blok apa sih? Kita itu nggak akan rendah demi Allah ya. Hanya karena mengakui begitu, enggak. Bisa jadi dengan pengakuan itu kita dimuliakan Allah karena kejujurannya. Justru ketika nanti ngeles itu malah justru hina di sisi Allah, bisa jadi. Yang keempat, orang alim itu selalu berpikir dan tadabbur tanda-tanda kekuasaan Allah, dan hasil kesimpulannya adalah sebagaimana di dalam surat 3 itu adalah apa? Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih gantinya siang dan malam itu tanda-tanda bagi orang yang punya akal. Yaitu siapa? Orang-orang yang senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam berjalan, dalam berdiri diam, kemudian lihat matahari, lihat bintang, lihat awan, lihat titik tarung, jago bertarung. Coba jangan perhatikan itu. Kenapa? Royoan babon. Oh berarti nek wong tarung royoan babon iki kaya piye? Ah enak. Kan gitu, gampang aja. Kita jadi pro. Dalam keadaan berdiri, berbaring, duduk gitu. Dan mereka berpikir tentang kejadian-kejadian itu tidak lepas dari Allah yang menghendaki, tidak lepas dari kekuasaan Allah SWT. Lalu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, bahwa apa yang Kau ciptakan ini semuanya ya, Maha suci Engkau, tidak ada yang sia-sia. Maka peliharalah kami dari siksa, dari api. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah itu tidak ada yang sia. Jadi kan lihat orang mampu itu. Coba, ada nggak yang sia-sia kalau kita lihat orang mampu itu? Itu kehendak Allah, walaupun itu atas perbuatan dia, itu urusan dia sama Allah nanti kan. Bagi kita versi kita lihatnya, oh orang mampu. Bagi kita tidak sia-sia. Kenapa? Itulah dakwah. Gitu. Kita lihat orang-orang yang di perempatan itu kan, pakai hitam-hitam, terus kemudian ngenterungan apa sia-sia. Bagi kita itu bisa menjadi lahan dakwah. Mungkin bagi dia di sisi Allah perbuatannya bisa jadi sia-sia, tapi kita